Jumpa lagi dengan saya Bapak Gugus Subardi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Terutama yaitu apa sih yang menjadi misi dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah. Yang pertama, anak-anakku semuanya, adalah mengajarkan ketauhidan. Kita tahu bahwa kondisi masyarakat Arab pada waktu itu masih merupakan masyarakat jahiliyah. Bukan berarti bodoh, akan tetapi masyarakat saat itu memiliki kecenderungan berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Rasulullah SAW berdakwah merubah perilaku jahiliyah masyarakat Arab hingga menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya Islam, sudah hal biasa apabila terjadi perjudian, minum-minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan perilaku yang terpuji seperti menolong sesama, menghormati hak asasi orang lain, melarang mabuk-mabukan, kemudian mengangkat derajat wanita. Yang dahulu kita ketahui bahwa anak perempuan saat itu menjadi hal yang menghinakan keluarga, sehingga dapat kemudian dihalalkan untuk dibunuh secara hidup-hidup setelah mereka memiliki anak perempuan. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka akan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena yang membedakan derajat seseorang dengan orang lain adalah tingkat ketakwaannya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan membangun manusia yang berakhlak mulia. Kita tahu bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Cerminan pribadi kemuliaan Rasulullah itu tidak diukur dari harta, dari keturunan, dari suku, keindahan tubuh, kekuatan maupun pangkat dan jabatan dalam masyarakat. Kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sikap, perkataan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misi yang ketiga adalah menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kita mengetahui sebelum Rasulullah diutus kepada masyarakat Quraisy atau Arab secara umum, mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau hari berbangkit. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Mereka hanya hidup untuk dunia dan tidak mempercayai akan kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka kembali mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang ia lakukan ketika hidup di dunia. Selanjutnya, misi dakwah yang keempat adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Nah, pada masa itu masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk merubah mereka dari jahiliyah menuju jalan kebenaran Islam. Islam mengajarkan kepada kebaikan, akhlak terpuji, dan semua hal yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliyah adalah hal yang dilarang oleh Islam. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada perjudian,
Jadi di sana, di sekitar Ka'bah terdapat banyak berhala sampai ratusan, sekitar 360 berhala yang dijadikan sesembahan oleh mereka. Ya, kemudian misi yang kelima adalah berlaku baik dan memuliakan manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sejatinya sudah tersirat semenjak beliau kecil. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya. Bahkan ketika masa mudanya, beliau mendapatkan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Sikap sederhana, berwibawa dan perilaku baik lainnya melekat dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya, sehingga mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat Mekah saat itu, terutama ada kisah ketika renovasi Ka'bah, di mana para pembesar Quraisy saling berebut ya untuk menempatkan kembali Hajar Aswad. Kemudian beliau dengan kebijaksanaannya mengajak para pembesar Quraisy untuk bersama-sama membawa Hajar Aswad, itu menggunakan selembar kain yang dipegang bersama-sama sampai ke tempat semula, dan akhirnya beliau yang meletakkan Hajar Aswad, memasangkan di bagian dari Ka'bah. Nah, itu merupakan sesuatu yang memuliakan manusia dengan hal yang baik. Bagi orang yang melihat secara tiba-tiba, kemudian sekaligus terhadap beliau, maka akan timbul rasa hormat, dan bagi orang yang terbiasa bergaul dengannya akan timbul rasa cinta kepada beliau. Kemudian misi dakwah Rasulullah yang keenam adalah membawa kedamaian. Melihat dari sifat dan perilaku masyarakat Mekah yang melenceng dari akidah Islam, seperti merampok, berjudi, minum minuman keras dan sebagainya, sehingga kehidupan mereka identik dengan pertengkaran dan permusuhan serta jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebarkan kedamaian agar sifat dan perilaku serta kebiasaan buruk mereka berubah menjadi cinta kedamaian. Jadi menghindarkan konflik, meskipun dalam dakwah beliau mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy, tetapi beliau tidak membalasnya dengan memerangi atau membalas dengan kekerasan pula, tetapi beliau memberikan keteladanan bahwa kita harus berdamai, harus menjunjung tinggi perdamaian agar tercipta situasi lingkungan sosial yang kondusif. Kemudian misi dakwah yang terakhir adalah memberikan teladan yang baik kepada seluruh umat manusia. Teladan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah kasih sayang, kedermawanan, kesederhanaan, rendah hati, dan kemurahan hati. Ya, sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW menangis dalam berbagai kesempatan karena sifat rahmat dan kasih sayangnya. Beliau adalah orang yang paling sabar. Beliau juga tentara yang tiada tanding ketegarannya. Hatinya luluh mengucurkan kasih sayangnya hingga menangis dan meneteskan air matanya. Bahkan sampai suara tangisnya itu terdengar. Dari segi kedermawanan, beliau tidak diragukan lagi bahwa hartanya yang beliau miliki ditasarufkan, dimanfaatkan
untuk dakwah Islam ya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau memberikan contoh teladan yang sangat baik dalam berperilaku sederhana, dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam kehidupan sosial. Beliau tidak menonjolkan kemewahan, akan tetapi dengan pola yang hidup sederhana. Sifat zuhud melekat dalam diri beliau. Kemudian rendah hati dan kemurahan hati. Dengan siapapun beliau akan tersenyum, kemudian menghormati, tidak kemudian membeda-bedakan antara golongan atau kaum bangsawan dan kaum yang miskin. Selanjutnya kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Apa saja yang menjadi strategi beliau selama kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah? Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara syiriah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan pada masa awal perintah berdakwah untuk menghindari sikap negatif kaum Quraisy yang kejam ya saat itu ya. Jadi Rasulullah itu tidak langsung berdakwah secara frontal atau terang-terangan, melainkan menggunakan strategi atau metode dakwah syiriah, sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada para sahabat atau karib keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Tempatnya menggunakan rumahnya Arqam bin Abil Arqam untuk memberikan pelajaran bimbingan terkait dengan agama Islam kepada masyarakat. Saat itu ada 3 hal yang diutamakan dalam dakwah ketika di Mekah, yaitu yang pertama adalah mengajarkan tauhid, yaitu mempercayai hanya Allah yang patut disembah. Jadi semua berhala atau yang lain atau yang disekutukannya itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian mengajarkan adanya hari kiamat, bahwa kelak semua manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya baik dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memberikan contoh teladan yang baik dalam berperilaku. Kemudian setelah strategi sembunyi-sembunyi, ada perintah pada Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan kepada seluruh umat manusia, terutama saat itu adalah kepada masyarakat Quraisy. Dakwah Rasulullah ketika menggunakan terang-terangan ya disiarkan dengan luas ya. Dimulai dengan beliau mengumpulkan kaum kerabat serta masyarakat Quraisy pada umumnya di Bukit Sofa, yang saat itu mendapat reaksi yang sangat beragam ya, terutama dari paman beliau Abu Lahab, yang kemudian menjadi turun ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab, yang intinya adalah yang celaka itu bukan Rasulullah tetapi Abu Lahab sendiri. Kemudian dari reaksi-reaksi tersebut ya selama kurang lebih 8 tahun atau 7 tahun ya, 7 tahun lebih ya, dalam dakwah di Mekah, kaum kafir Quraisy selalu menentang, memberikan respon yang negatif, tidak menerima dakwah Rasulullah ya, sampai akhirnya di tahun ke-11 kenabian ya, berarti sudah 10 tahun berdakwah, tahun ke-11-nya beliau pada waktu momentum musim haji, masyarakat dari Madinah
itu melaksanakan ibadah haji dan bertemu beliau di Aqobah. Ya, yang kita kenal nanti adalah adanya bayat Aqobah 1 dan bayat Aqobah 2. Nah, setelah itu baru kemudian Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, barangkali itu yang hari ini kita akan pelajari, kita akan analisis, kita akan cermati berkaitan dengan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Saya ulangi lagi, misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Misinya ada 7 ya. Yang kemudian yang kedua, strateginya ada 2. Barangkali itu ya setelah ini silakan nanti digali kembali, didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Silakan carilah nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari materi misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.